Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang jemput saya tadi mana? Tolong ambilkan tab saya, Pak. Ikhwas sekalian, kita hari ini mulai masuk isi daripada kitab. Dan mudah-mudahan bisa menghatamkan sampai akhir. Habis ini kita membacakan kitab lebih klasik lagi, yaitu Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Ya. Supaya kita tahu akidah para mazhab. Oh ya? Akidah para ulama mazhab. Kemudian setelah itu kita membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, nanti kalau sudah itu khatam semua, kita kembali lagi kepada kitab Talbis Iblis. Supaya ada dasarnya. Karena kita kalau nggak punya dasar mempelajari Talbis Subhat, kita malah kena. Ya. Insyaallah. Baik, dibuka bukunya. Yang punya buku, ya, ada banyak di aplikasi dan ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan basmalah. Dan ini tradisi setiap para ulama ketika menulis buku.
Makanya di dalam Sahih Al-Bukhari memulai Bismillah, Sahih Muslim dan semuanya. Hal ini mengikuti tradisi Rasulullah SAW ketika menulis risalah. Makanya ketika menulis risalah kepada raja-raja, mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian juga Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius, memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ya ila man ittaba'al huda. Pertanyaannya, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Balqis, mendahulukan penyebutan nama beliau, kemudian baru membaca Bismillah. Tapi Nabi Muhammad mengawali Bismillah baru menyebutkan nama beliau. Kenapa? Ada enggak yang bisa jawab? Wallah. Dapat hadiah. Ya? Tabnya mana, Mas? Belum datang? Ya? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Karena Nabi Sulaiman sedang mengirim kepada orang yang enggak mengenal agama, bahkan penyembah matahari, musyrik. Nabi Sulaiman ingin menyelamatkan nama Allah supaya tidak dilecehkan. Makanya didahulukan nama dia. Seandainya Balqis itu marah, kemudian memaki-maki, kemudian mencela, itu yang dicela adalah nama Sulaiman. Allah selamat. Ini ihtiramnya Nabi Sulaiman kepada Allah dan nama Allah. Harusnya gitu, ikhwan. Apapun yang kaitannya berbau dengan nama-nama Allah, apalagi kaitannya dengan Allah dan syariatnya, kita harus selamatkan. Makanya ahli sunnati wal jamaah sepakat, ulama jumhur tidak boleh membawa nama-nama Allah ke dalam toilet. Asmaul husna ke dalam toilet. Ya. Atau kita pasang di tempat-tempat yang tidak layak, tidak patut. Karena di dalam rangka menyelamatkan apa? Nama Allah. Adapun Nabi Muhammad mengawalinya dengan Bismillah, innahu min Muhammad ila man ittaba'al huda, karena yang dikirimkan orang yang sudah mengenal Allah, yaitu ahlul kitab. Makanya hampir nyaris Heraklius itu masuk Islam. Cuman karena takut kehilangan rakyatnya, takut kehilangan suara mayoritasnya, takut kehilangan kekuasaannya, dia memilih kufur. Dan ini banyak dilakukan oleh para penguasa dari dulu zaman sekarang, mengorbankan agama Allah dan Allah karena takut kekuasaan, takut suara mayoritasnya.
Mas. Ada air panas, Mas. Contoh, tidak sedikit orang tidak. Sebetulnya banyak di antara mereka tahu kebenaran dakwah ini. Gak mau ngundang karena takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan suara mayoritasnya. Enggak sedikit itu. Makanya di sini antum sabar. Kenapa? Karena ahli sunnati wal jamaah itu di zaman akhir itu terasing. Dan keterasingan mereka itu karena 3 sebab. Karena konsisten terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Lalu yang ketiga, tidak basa-basi dalam beragama. Ya. Makanya kita itu dituduh banyak orang saklek. Karena beragama apa adanya. Karena kita tidak punya kepentingan kecuali menyebarkan agama Allah. Beda mereka punya kepentingan politik yang jalannya berliku-liku. Sehingga untuk menuju ke sana harus basa-basi. Makanya nasihatnya Umar bin Abdul Aziz kepada ahli bid'ah. Janganlah kalian itu menolak dan menerima kebenaran karena hawa nafsu. Diterima kebenaran itu karena cocok dengan hawa nafsu. Ditolak karena bertentangan dengan hawa nafsu. Bagaimana kalau ada orang yang menolak kebenaran secara totalitas karena hawa nafsu? Menerima dalil kebenaran karena hawa nafsu aja nggak boleh, Pak. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Antum terawih 11 karena lebih nggak ngaku. Antum pilih terawih 11, tidak 21. Kenapa? Lebih cepat. Sesuai dalil. Tapi antum menjalankannya karena apa? Karena lebih cepat. Itu hawa nafsu. Ini salah. Saya coba bayangkan. Sampai ada yang mengatakan tarawih 11 itu cocok untuk orang kota karena sibuk, 21 untuk orang kampung. Ini mazhab apa-apaan. Dan ini banyak sekali orang beragama ala prasmanan. Bukan dia salah. Tapi memilih kebenaran itu dasarnya ada selera nafsu. Gak cocok ditinggal, cocok diambil. Gitu. Untuk hadirin sekalian, dalam masalah kaitannya dengan ekonomi. Banyak orang memilih mazhab tertentu karena tidak sesuai dengan usahanya. Contoh, Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan ijab kabul secara tangan ke tangan di dalam transaksi jual beli. Imam Syafi'i wajib. Saya jual, sono bila saya beli. Dan itu harus ada transaksi. Berupa apa? Akad ucapan, seperti kawin. Tapi hadirin sekalian, untuk zaman sekarang, jual beli yang model mall, bisa nggak dipraktekkan ini? Antum masuk ke mall, ambil barang ke kasir. Siapa yang dibeli? Ngomong ke antum, saya sudah jual ya. Ana sudah beli, nggak ada. Nggak bisa dipraktekkan seperti kawin. Saya nikahkan saudara dengan anak saya dengan mahar sekian. Sulit.
Nah, ya gitu. Tetapi antum milih ini jangan sampai karena selera nafsu. Gitu loh. Makanya dari sekalian memilih pendapat madhab. Kalau bukan karena dalil, pindah madhab. Bukan karena kebenaran, itu di dalam istilah fikihnya adalah talfik. Dan itu haram. Talfik itu apa? Menggabung-gabungkan pendapat ulama karena selera nafsu. Bukan karena tuntutan dalil dan kebenaran. Contoh, ini sebentar lagi. Antum bayar zakat fitrah. Pakai apa? Yang kenceng. Pakai duit apa beras antum? Oke, beras. Takarannya berapa? Oh, 3,5. Panitia penyelenggara. Kan 2,4 on kan? 2,4 on karena takaran zakat fitrah itu 1 so'. 1 so' itu 4 kali genggaman. Dikira-kira kurang lebih 2,4 on. Namun kata Imam Abu Hanifah menyelisih dari semua pendapat. Abu Hanifah mengatakan 4,3,5 kilo. Tapi Imam Ahmad, ya, Anda tadi ngomong apa? Imam Abu Hanifah ya? Imam Abu Hanifah mengatakan boleh membayar zakat dengan apa? Uang. Ada orang zaman sekarang berfikih dengan selera perasaan, bayar pakai madhab Abu Hanifah yaitu uang, takarannya pakai Imam Syafi'i 2,5 kilo. Oh. Harusnya kalau antum pakai pendapat Imam Abu Hanifah berapa? 4,5. Tuh, gimana? Seperti itu. Itu namanya talfik. Dasar antum milih pakai uang apa? Takarannya 2,5 pakai apa? Dalil enggak? Enggak boleh seperti itu, Pak. Makanya soal masalah talfik ini boleh atau tidak boleh, itu tidak saklek, itu tidak apa? Serta-merta kita tolak. Talfik kita terima. Kalau ulama, talibul ilm, mengambil pendapat ulama semuanya karena dalil, boleh. Tapi awam, muqallid, dipilih yang enak-enak, toh pastinya gitu loh. Ini dikatakan oleh para ulama, man tatabba'a zallatal ulama tazandaqa. Siapa yang mencari-cari plesetannya ulama, maka dia akan menjadi zindik. Apa itu zindik? Rusak. Musik, ikut pendapatnya Ahlul Madinah. Omar mengikuti pendapatnya Ahlul Iraq. Zindik kan. Karena Ahlul Iraq itu, Homer itu yang haram, yang betul-betul terbuat dari kurma, gandum, anggur. Dan itu memabukkan kalau tidak makruh. Musik Ahlul Madinah, ya, membolehkan. Apalagi antum pengen yang enak-enak, Anda cariin. Dan ini fikih yang dipakai oleh para ustadz sekarang. Apalagi ustadz yang senang viral, pasti cari pendapat yang selera rakyat. Ya, kayak mie instan kan ada dulu, selera rakyat. Semua mau. Yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan. Ada yang nggak mau mie instan? Nggak ada. Semua mau. Nah ini, ada orang yang model agama, berfikih terutama, model
mie instan. Mudah, gampang, cepat diproses, dan enak dirasakan. Apa itu? Apa? Iya, mie sedap. Kan gitu. Nasallallahu al-afiyah. Okay. Bismillah, ba, di situ fungsinya adalah ba'ul isti'anah. Aslinya bi ismun, bi ismillah. Ismun, terus kemudian karena hamzah wasal itu karena di tengah pasti hilang. Kadang dihilangkan dari bacaannya, tapi tetap tulisannya. Kadang dihilangkan bacaannya dan tulisannya seperti bismillah. Ya. Kalau sabbihis, itu ada alifnya. Makanya antum kalau kasih nama anak jangan sabbihis, itu belum lengkap. Sabbihis ma rabbika, antum lanjutin. Masa sabbihis? Ya. Tapi ada orang yang namanya sabbihis, ya. Kurang separuh hurufnya. Di sini permohonan, pertolongan kepada Allah. Jadi seakan-akan orang yang mau nulis surat, orang yang mau nulis kitab, orang yang memulai kerjaan, minta bantuan kepada Allah. Di dalam rangka menyelisihi orang-orang non-muslim yang minta bantuan kepada berhalanya. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Barang siapa melakukan sesuatu tidak mengucapkan bismillah, karena setiap perkara yang tidak diawali bismillah, maka terputus, maksudnya barokahnya, pertolongannya dari Allah. Makanya mau berhubungan suami istri, bismillah. Baru doa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mau masuk toilet, bismillah. Baru baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Termasuk mau ngaji, baca bismillah. Habis itu baca, bismika Allahumma amutu wa ahya. Benar kan? Itu doa ngaji kan? Gimana? Benar kan? Karena banyak yang ngaji ngantuk. Biar istiqomah katanya. Bismillah. Ismun dari kalimat sumuwun yang artinya tinggi. Makanya nama-nama Allah itu sesuai dengan lafadznya, yaitu tinggi. Allah itu adalah pusat dari seluruh nama Allah. Makanya Allah selalu memulainya menyebut nama-namanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Dan kalimat Allah itu mustaq dari ilahun yang artinya makhluk yang disembah. Makanya Allah itu memiliki makna Dzul Jalali wal Ikram ya'lahuhu kullu makhlukin. Yang memiliki keagungan kebesaran yang dituhankan oleh semua makhluk. Makanya nama ini tidak patut dipakai oleh makhluk. Makanya enggak boleh memberi nama anak Allah. Kalau Ar-Rahim ini, Ar-Rahim boleh. Ar-Ra'uf boleh. Rasulullah diberikan nama oleh Allah apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina apa? Ra'ufun Rahim. Siapa itu namanya? Rasulullah atau Allah? Allah, Rasulullah. Ra'uf, Rahim. Tapi kalau Allah, Ar-Rahman enggak boleh. Karena nama itu spesialis dan kandungannya enggak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Memberikan kebaikan totalitas dunia akhirat, siapa yang bisa? Kebaikan Allah itu bisa mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki kepada orang yang disuka dan tidak disuka.
Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yu'til imana liman yuhib wa yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan iman kepada yang dicintai dan Allah memberikan dunia kepada yang dicintai dan tidak dicintai. Makanya Ar-Rahman itu maknanya Rahmanul dunya wal akhirah, Ar-Rahim Rahmanul akhirah. Memberikan orang surga hanya orang mukmin. Ada yang memberikan makna Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat melimpah ruah. Ar-Rahim menghantarkan kepada yang berhak. Contoh, hujan adalah bagian daripada konsekuensi apa? Rahmat dari Allah. Ya tidak? Nyampe ke akar-akar pohon. Pohon itu berbuah. Itu bagian rahimnya Allah. Kayaknya ada yang berbuah, ada yang tidak. Coba bayangkan Pak, satu air, satu tanah sama. Tanahnya sama, airnya sama. Tapi masuk ke pohon-pohon berbeda-beda, buahnya berbeda, warna berbeda, rasa. Siapa itu semua? Yang memberikan? Allah. Biarpun antum nanam tomat di pinggir cabai, nggak pernah ada tomatnya rasa cabai. Ya? Meskipun satu akar. Nggak ada ceritanya cabai rasa tomat, tomat rasa cabai. Padahal airnya sama, satu akar. Siapa yang bikin, Pak? Allah. Di situ keunikan daripada konsekuensi Ar-Rahman Rahim. Kenapa kita tidak mengambil ibrah? Coba antum bayangkan, Pak. Pisang ketika masih muda, sepet, itu manisnya dititipkan Allah di mana? Hah? Subhanallah. Di batang, coba aja batangnya jilatin, manis enggak? Sepet. Mangga itu, yang sekian pohon bisa ratusan buahnya. Itu kecut, Pak. Ketika masak itu, Masya Allah. Dan hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa setiap buah itu kalau sudah masak diberi warna oleh Allah supaya menarik mata makhluk agar diambil makhluk. Kenapa? Karena buah-buahan itu kalau nggak dipetik nanti berikutnya nggak maksimal buahnya. Subhanallah. Dan rata-rata dibikin menarik, kuning, merah ini supaya mata burung, mata kampret. Itu kampret itu malam loh, Pak. Bisa tahu itu. Dan subhanallah, daya ciumnya kampret itu top. Antum aja kalah. Kalau antum ingin tahu jambu yang paling manis, ambil sisa codot. Gitu. Pasti manis. Ada yang ditinggal itu enggak. Masya Allah. Itu ada. Untuk melihat itu cherry itu dibikin Allah merahnya kayak apa? Karena kecil. Jadi subhanallah, buah pohon itu makin kecil dibikin oleh Allah warnanya makin menarik. Supaya apa? Dari kejauhan itu kelihatan. Kalau gede biasa. Itu apalagi gede semangka. Itu dibikin biasa. Karena orang udah tahu. Tapi kalau cipluan ya, terus apa tadi? Heri ini dibikin indah semua oleh Allah supaya mata kita tertuju. Subhanallah, makanya dari sekalian pernah, dan ini dikisahkan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Ada orang ateis yang menghina ciptaan Allah. Lihat semangka, ini Allah zalim banget. Bikin kepalanya gede, badannya kecil, makanya nyungsep aja tiap hari. Kagak bisa berdiri, kata. Setelah itu dia ngelihat, semua dimaki-maki ciptaan Allah. Terakhir dia ngelihat pohon beringin. Lah ini, kalau saya yang menciptakan, pohon beringin ini cocoknya buahnya untuk semangka. Semangka beringin pas. Ya kan? Kan antum tahu nggak buahnya pohon beringin? Kecil.
Iya enggak? Karena dia udah terakhir, capek, dia istirahat. Ketibanlah kepalanya dengan buah pohon beringin. Baru mikir dia, coba kalau segede pohon semangka ini, buahnya semangka, benjut nggak? Mikir dia, ya Allah, benar ya. Hikmah itu pasti ada pada setiap ciptaan Allah. Coba kalau buahnya pohon beringin sebesar semangka. Hah? Iya. Dan semua Pak, hikmah. Semua pohon yang dibikin tinggi oleh Allah dan buahnya itu besar, dibikin kuat ikatannya. Iya. Coba kelapa. Itu Masya Allah Pak, kena angin puting beliung itu, nggak ada yang jatuh. Kecuali yang mungkin, apa itu? Mungkin udah mulai tua atau ini. Jarang sekali yang jatuh. Subhanallah. Ikatannya itu Masya Allah Pak. Itu. Hikmah Masya Allah. Coba kalau dibikin kayak ikatan pohon, buah ceri. Ya, semangka. Weng, langsung mau bubar semua itu buahnya. Mencelat kanan kiri, rumah orang hancur. Tapi subhanallah ditanam di pinggir-pinggir rumah, di tempat-tempat ini aman. Antum lihat sekarang lebih bahaya lagi durian. Udah gede, ada durinya. Itu beda antum duren, udah keren. Itu kan gitu. Itu beda. Ini durian. Tapi dibikin oleh Allah, matangnya itu jarang orang itu keluar. Yaitu apa? Jam 2, jam 3 jatuh itu. Makanya antum cek aja di kebun-kebun durian, jarang durian itu jatuh siang. Malamnya itu pun di atas jam 12. Karena apa? Kondisi getahnya itu membutuhkan udara itu. Allahu Akbar. Hikmah semua. Loh, kenapa kita tidak iktibar? Ya? Konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Membuat semua itu hebat seperti itu. Masya Allah. Makanya sang penyair mengatakan wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dalam segala sesuatu itu ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu cuma satu. A'tabiru ya ulil albab, mengambil ibrahlah wahai orang yang punya akal sehat. Apalagi Allah katakan wa fil ardi ayatul lil muqinin, di muka bumi ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian perhatikan enggak? Antum lihat tatanan Allah meletakkan mata, enggak atas bawah. Hidung apalagi ngadep ke atas. Ya, antum kemana-mana repot, petani apalagi, ya. Enggak pernah bisa bertani karena hujan terus masuk. Telinga. Allah Subhanahu wa taala coba bekali rambut. Tidak sama rambut kepala, rambut alis, rambut mata, rambut yang di dalam telinga, rambut yang di dalam hidung. Coba kalau rambut yang di dalam hidung kayak kepala. Antum tiap 5 menit bersin. Ya Allah, seperti ini antum gak bersyukur? Inilah konsekuensi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari sekalian ini pusat nama Allah. Makanya dipakai oleh Rasulullah. Dan di dalam penyebutan nama-nama Allah sering didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, segala puji Allah. Syukur dengan puji itu perbedaannya umum khusus. Kalau alhamdulillah, pujian tanpa adanya pemberian. Kalau syukur, pujian karena ada pemberian. Contoh, ada orang memuji. Masya Allah, itu orang cantik banget, ganteng banget. Diberi orang yang muji itu? Enggak. Keterpujian itu, makanya kenapa Allah itu alhamdulillah tidak syukru lillah aja,
Tapi alhamdu karena Allah itu kita puji. Seandainya tidak memberi sesuatu kepada kita, layak untuk dipuji. Karena terpuji dari sisi zatnya, terpuji dari sisi namanya, terpuji dari sisi sifatnya, terpuji dari sisi af'alnya. Apalagi kita itu diberi oleh Allah segala sesuatu pemberian. Makanya, dan lebih khusus dari sisi, kalau alhamdu itu hanya fokus pada lisan. Tapi kalau syukur lebih umum karena mencakup perbuatan, hati, lisan. Syukur itu bisa dengan hati, mengimani bahwa semua nikmat datang dari Allah. Syukur secara lisan, mengucapkan, mengakui secara lisan bahwa nikmat-nikmat itu hanya datang dari Allah. Secara tindakan, kita alokasikan nikmat itu semua untuk Allah. Ini perbedaan alhamdu wa syukru. Dan alhamdu, Masya Allah, hamdun itu pujian ditambah al, yaitu al-istighraq, mencakup segala sesuatu dari seluruh sisi, dari manapun, Allah yang hanya patut dipuji. Di situ Pak, kita bisa menyimpulkan kita tidak boleh memuji siapapun yang enggak terpuji di hadapan Allah. Ini hati-hati antum. Kalau kita sekarang menetapkan alhamdulillah lillah, kita tidak patut memuji orang yang enggak terpuji di hadapan Allah. Nah, pujian itu lillah. Coba antum memuji orang kafir, dosa. Karena dia dimusuhi Allah, apalagi memuji iblis. Masya Allah, iblis itu baik banget. Ya Allah, antum. Pak, pokoknya anak itu salut sama iblis. Ya Allah, subhanallah. Kenapa? Dia itu istiqomahnya loh Pak. Dari dulu sampai sekarang kagak bosen dia. Goda orang. Antum meskipun begitu benar, iblis itu menggoda manusia, tidak pernah kenal capek, istirahat, berhenti, bahkan tidak tidur. Seperti yang ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Hasanul Basri, apakah iblis itu tidur? Tidak. Kalau tidur kita akan nyaman sejenak untuk masuk surga. Antum nggak boleh anak salut sama iblis. Hah? Sebagaimana turunannya. Orang-orang yang sekarang di barisan iblis, hizbus syaitan, antum jangan bilang salut, patut, dan yang lainnya. Dan ada suatu kaidah, apa saja yang dicintai iblis pasti dibenci Allah, apa saja yang dicintai Allah pasti dibenci oleh iblis. Itu enggak mungkin, enggak. Makanya antum jangan sampai keliru. Dengan demikian Allah melanjutkan Imam Ahmad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah hamdalah tidak menggunakan alhamdulillahi sani'il alamin, yang membuat alam, padahal Allah itu pembuat, sani'. Alhamdulillahi khaliqil alamin. Tapi ini tidak mengatakan alhamdulillahi badi'il alamin, enggak. Tapi alhamdulillahi rabb. Karena kalimat rabb ini mencakup Allah yang mendidik, Allah yang merawat, Allah yang menjaga, Allah yang sekarang ini menanggung seluruh alam semesta. Ini lebih patut. Kalau soni tidak mengungkapkan mendidik, merawat, menjaga, memenuhi, ya. Berarti di sini Rabbil Alamin bisa maknanya pemilik alam semesta, karena Rabbun itu bisa maknanya pemilik. Rabbul Alamin bisa maknanya perawat, karena Rabba yurabbi, Allah merawat alam semesta.
Rabbil alamin dari kalimat Rabba yurabbi, artinya pembimbing, perawat. Karena Allah itu membimbing, mendidik alam semesta ini dengan syariat. Makanya subhanallah, Pak, Allah merawat alam semesta ini zahir dengan kenikmatan, Masya Allah, melimpah ruah, batin dengan syariat. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tarbiyah, pendidikan dalam bahasa Arab itu diambil dari kalimat Rabb. Kenapa? Karena Allah ini mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan syariat ini. Gitu. Sehingga Pak, Masya Allah, ada hikmah. Kenapa Allah di dalam surat Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian setelah itu mengangkat namanya Ar-Rahmanir Rahim. Tidak Al-Jabbarul Qahar, tidak Al-Mutakabbir, Al-Aziz, enggak. Kenapa? Karena seorang murabbi harus memiliki sifat welas asih sama anak didiknya. Sehingga pendidikan yang hakiki itu, Pak, pendidikan yang hakiki adalah tujuan utama memuliakan anak. Sifat utama guru adalah welas asih, Ar-Rahmanir Rahim. Anak itu enggak Mas, sekarang ini pelajaran yang tetek bengek, dari mulai fisika, matematika, IPA, itu adalah sasaran antara, itu nomor sekian, enggak antum ajarkan aja, di Google itu banyak rumus-rumus. Ya enggak ada. Di Google apa? Yang tidak bisa dilakukan oleh apa? Oleh Google, oleh mesin pencari, oleh komputer apa? Welas asih. Dengan welas asih itu guru bisa memberi keteladanan baik. Dengan welas asih itu guru bisa menegakkan aturan. Welas asih itu guru bisa memotivasi anak didik. Dengan welas asih guru bisa menanamkan sikap. Dengan welas asih guru bisa membentuk, menanamkan nilai. Selain itu, sekarang nggak zaman, Pak, ada guru sibuk mempersiapkan materi. Wah, nanti yang saya sampaikan apa? Ya Allah, Mas antum nggak tahu pun langsung browsing, langsung ada kok. Itu ada langsung. Bahkan guru itu banyak kalah dengan mesin pencari Google. Sekarang guru tanya, atau ditanya murid di kelasnya, Pak, tolong sebutkan jumlah sapi di Indonesia. Nggak bakal tahu. Coba di sini jumlah sapi di Menteri Kehutanan. Langsung keluar. Luas hutan di Indonesia langsung keluar. Panjang jalan tol di Indonesia langsung keluar. Jembatan terpanjang di dunia langsung keluar. Google. Yang tidak ada dan tidak akan pernah diajarkan Google tadi 5. Makanya harus punya welas asih. Memuliakan anak. Anak itu datang tidak pengen dia itu langsung pinter kayak Einstein. Dia pinter kayak Newton. Dia pinter kayak ini. Tidak itu, Pak. Anak itu datang ingin dimuliakan oleh gurunya. Makanya ketika murid itu dihinakan, dibully, dan yang lainnya, menimbulkan masalah besar. Ada anak dikatain gurunya 2 kalimat, langsung trauma, nggak pernah mau sekolah. Padahal dia mau ujian SD. Apa dikatain sama gurunya? Dasar udah miskin, goblok. Masa 2 kalimat kan? Miskin, goblok. Wah, itu kiamat sughra itu. Seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb
Murabbi, pendidik, dan pendidikan itu adalah proses, tarbiyah itu proses menghantarkan sesuatu pada kesempurnaan secara bertahap menuju kepada optimalisasi. Menghantarkan berarti di sini antum, makanya pendidikan adalah menghantarkan anak di dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas. Sehingga definisi pendidikan lengkap itu usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan kapasitas murid melalui pembelajaran yang efektif, efisien, yang dilakukan guru yang memiliki kompetensi lengkap. Itu pendidikan. Nanti bisa ngulang nggak? Usaha sadar karena bukan random, maca adul. Itu. Dan terencana. Kenapa? Nggak bisa sekarang ini tidak beraturan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas. Dulu masuk hafalnya cuma setengah juz, jadi 5 juz. Nah, meningkatkan kapasitas hafalan dia. Melalui pembelajaran yang efektif, efisien. Kenapa efektif? Karena apa? Cepat, efisien, waktunya sedikit. Anak pinter-pinter, Masya Allah. Seperti lampu. Efektif, sinarnya luas. Efisien, wattnya kecil. Guru dengan waktu yang sedikit, tapi Masya Allah. Ya, bisa menghasilkan capaian pembelajaran yang begitu banyak. Itu namanya efektif, efisien. Ada guru ngajar 2 jam, anak nggak tahu apa-apa. Hasilnya apa Pak Guru? Nggak ada, udah pulang aja. Ya. Makanya Rabbis syrahli sadri. Orang yang ngajar itu harus ikhlas. Wa yassirli amri, menguasai materi. Amri urusan apa? Pembelajaran. Antum bukan sedang mau pergi ke sawah bertani kan? Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Seorang ustadz itu harus tutur katanya, itu bagus. Makanya harus punya kesantunan dalam berbahasa. Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan apa lagi? Qaulan adima. Ada qaul ini dimiliki. Makanya guru itu harus memiliki public speaking yang bagus. Agar apa? Yafqahu qawli, closing, output dari pembelajaran semua itu apa? Yafqahu qawli, anak paham. Apalagi melalui pembelajaran sekarang full, meaningful, mindful, meaningful sama joyful. Mindful artinya pembelajaran itu harus apa? Bermakna. Meaningful harus mendalam. Joyful harus ada kepuasan. Karena apa? Yafqahu qawli. Itu ada guru ngajar sampai 2 jam. Anak pulang nggak paham, bahaya. Itu ya. InsyaAllah. Ini sedikit memaknai alhamdulillahirabbil alamin. Makanya guru itu nggak usah sadis. Guru itu nggak usah pengen ditakuti anak. Ya kalau antum pengen ditakuti anak, nggak usah sekolah. Jadi aja Dracula. Masuk kelas, pasti ditakuti nggak? Iya. Makanya ada guru lucu, pengen ditakuti anak. Ya Allah mas. Antum kalau pengen ditakuti anak, ibu-ibu gurunya jadi kuntilanak. Bapak gurunya jadi Pontianak. Kalau Pontianak itu kan
setan laki-laki Pontianak. Makanya kenapa daerah dinamakan Pontianak di Kalimantan itu karena dulu banyak itu loh Mas yang gondoruo itu apa namanya istilahnya? Apa? Istilahnya banyak WW-nya itu loh apa? Apa? Selain itu apa? Gondoruo apa lainnya? Dalam istilah umum? Ya pokoknya itu. Ya, ya namanya laki Pontianak, perempuan Kuntilanak. Gitu. Antum udah jadi itu. Yang ngajar Kuntilanak sama Pontianak. Oh, takut semua. Enggak mungkin Pak, anak akan belajar maksimal kalau di bawah ketakutan dan ketekanan. Tertekan. Tekanan, takutan. Enggak mungkin. Makanya anak harus enjoy, anak harus puas, anak harus lega, anak harus bisa connect bersama antum sebagai seorang pengajar. Makanya Nabi Musa sadar muridnya ini bahaya. Muridnya ini sampah. Muridnya siapa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Masya Allah. Murid saya ini murid spesial ini. Nabi Musa. Makanya diminta sama Allah. Rabbis syrahli sadri. Ya Allah, mudah-mudahan hati saya ngajar itu lapang, plong. Pergi ke sekolah nyaman gitu. Kadang, Masya Allah Pak, guru yang hebat, itu sakit pun berangkat nyampe kelas sembuh. Ada guru sehat, nyampe kelas sakit. Aduh ya Allah Mas. Udah deh Mas, antum jualan cilok aja. Itu bukan guru. Guru itu Pak, sakit, meriang, pergi ke kelas, itu sehat. Lupa semuanya sakitnya. Dan itu kita alami. Ada orang yang menganggap, ya, saya itu nggak pernah sakit. Omong kosong. Ustaz ngisi terus sejak dulu nggak pernah. Nggak ngisi. Sehat terus Ustaz. Ya, antum lihat. Alhamdulillah. Cuma saya itu punya, ya mungkin ini karunia Allah. Kalau sudah ngajar, lupa semuanya apa yang saya rasakan. Itu berangkat, ngajar, itu. Bukan sekarang itu, nggak ada orang sakit. Yang nggak sakit itu malaikat, Pak. Nah, guru yang tulus, Rabbi syahli sadri. Wa yassirli amri, menunjukkan profesionalitas materi yang diajarkan itu mengena. Makanya dari mulai teori pembelajarannya dikuasai, model pembelajarannya dikuasai, teori, model, metodologi, pendekatan dikuasai. Karena untuk ngajar dengan baik harus menguasai teori. Ada teori pembelajaran, model, ada tekstual, ada kontekstual. Itu. Ini makanya nabi-nabi itu semuanya sukses, Pak. Para nabi itu. Rasulullah SAW itu kalau kita tarik pembelajaran, Rasulullah itu sering menggunakan model pembelajaran project based learning. Yaitu apa? Pembelajaran model proyek. Sekarang Abdullah ibnu Mas'ud disuruh ambil air untuk cebok. Belajar langsung. Abdullah ibnu Abbas disuruh untuk nyari kerikil lempar jumroh. Iya, pembelajaran. Di bawah. Ternyata gede. Oh, jangan itu. Itu kurang. Dikasih pengajaran. Ya, Rasulullah SAW. Iyyakum wal ghulu. Ini ghulu ini. Itu. Jadi antum tahu nggak asbabul wurud iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka. Ghulu itu dalam masalah tadi. Kerikil di dalam soal lempar jumroh. Kegedean, nggak boleh kekecilan, sedang. Beda, ada orang yang ngotot pengen ngelempar setan karena emosional, cari apa?
Oh, gede itu. Ya. Gede artinya apa? Bablas ke sebelah kan repot. Ngenain orang tuh. Kalau zaman dulu Pak Ana haji tahun tahun berapa dulu? 96, 97 ya. Itu lempar jumroh belum sekarang. Dulu jumroh Aqabah itu masih yang itu loh, lingkaran separuh itu. Nah, Ana nggak tahu. Di tempat yang terbelahnya itu kosong. Wah, ini enak nih dari belakang. Kelempar orang. Karena orang dari bundaran semua itu kan. Nyasar itu. Ya apalagi kewenceng gede mau duduk. Masya Allah. Ya untung aja gak ada kertas sesama setan jangan saling lempar kan gitu. Nah ini hulu Pak. Pendidikan, project based learning, ada problem based learning. Anak suruh angkat. Ini sedang rame-ramenya demo. Coba dibahas di kelas. Problem. Kenapa demo? Apa tuntutan mereka? Hukum demo di Islam gimana? Nah, kena. Sekarang lagi rame-ramenya teroris. Sudah. Angkat teroris. Teroris itu apa? Siapa pelakunya? Kenapa melakukan pengeboman? Pemikirannya kayak apa? Terus hukum teroris di dalam Islam. Masya Allah, problem based learning. Itu. Intinya kontekstualisasi dengan cara pembelajaran seperti itu, anak akan bisa memiliki mindful. Terus meaningful, nah joyful artinya puas dengan hasil pembelajaran. Wassalatu wassalam. Sekarang al-alam, Rabbil alamin, alam itu Allah. Segala sesuatu yang selain Allah itu alam, termasuk aras. Makanya kalau ditanya, aras itu makhluk enggak? Makhluk enggak? Makhluk. Karena segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Wassalatu wassalamu. Wassalah bima'na apa? Doa. Makanya salat menurut arti bahasa itu adalah doa. Ya. Nah, as-salatu kepada Rasulullah maknanya apa? Mas, innallaha wa malaikatahu. Allah membaca salawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pertanyaannya, salawat Allah kepada Nabi apa maksudnya? Halo, tes. Ini kayaknya karena nyekar ini antum hari ini. Banyak yang error, banyak yang absen. Salawat Allah kepada Rasulullah SAW adalah memberikan keutamaan, pengabulan syafaatnya, dan memberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW. Innallaha wa malaika apa? Memohonkan syafaat kepada Allah. Ya. Terus kemudian membantu Rasulullah SAW di dalam berbagai macam kesempatan, memenangkan di dalam perangannya, yang melindungi Rasulullah SAW dari kejahatan-kejahatan musuhnya. Nah, selawatnya umat kepada Rasulullah apa? Mendoakan agar Rasulullah SAW ini diangkat derajatnya lebih tinggi. Itulah yang dimaksudkan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Makanya kita doakan juga Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini yang kita mintakan ketika kita membaca salawat. Wassalatu wassalam. Kenapa kita doakan selamat juga? Emang Rasulullah enggak selamat? Halo? Halo? Tes? Rasulullah selamat atau enggak, Pak? Kenapa kita doakan? Ini subhat loh. Bahkan ana pernah mendengar ceramahnya salah seorang pendeta mengatakan,
bahwa umat paling sesat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Umat Islam, kenapa? Buktinya minimal satu hari minta hidayah 17 kali. Ihdinas sirotol. Kalau nggak sesat ngapain? Gimana tuh jawabannya? Bingung kan tuh? Ya kalau nanti Anda pendeta dan orang-orang yang disiapkan seperti itu memang sudah siap syubhatnya. Antum harus siap jawabannya. Jawabannya dari sekalian, kita doakan wassalatu wassalam, selamat jasadnya setelah meninggal. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW tidak ada satupun yang bisa mengganggu jasadnya Rasulullah. Dan berapa kali percobaan pencurian jasad Rasulullah selalu diketahui. Selalu gagal. Selamat syariatnya. Karena apa? Karena usaha untuk menghancurkan syariat Rasulullah, memalsukan syariat Rasulullah, bahkan merusak syariat Rasulullah dengan berbagai macam bid'ah, itu sangat masif. Tapi alhamdulillah Pak, sampai hari ini kita masih bisa mempelajari Islam yang murni itu. Kita bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak benar. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana iman, mana kufur. Masih bisa, alhamdulillah. Selamat karena Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengabulkan doa Rasulullah ketika meniti sirat. Semua nabi berdoa Allahumma sallim sallim. Itu makanya wassalatu wassalam sama juga. Kita berdoa hidayah bukan berarti sesat. Ya mungkin ada orang muslim yang sesat. Berdoa ihdinas siratal mustaqim, cocok. Ada yang sudah mendapatkan hidayah tapi cuma global, rinci belum. Contoh, dia tahu Islam itu agama benar tapi belum sholat, ihdinas siratal mustaqim. Zakat rajin, infak rajin, sholat masih kadang kena kadang enggak, ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang mendapatkan hidayah cuman global, rinci belum tadi. Sholat sudah tapi di rumah belum ke masjid. Ihdinas siratal mustaqim. Jilbaban sudah tapi belum sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu saja sampai hari ini yang sudah ngaji masih tetap butuh ihdinas siratal mustaqim karena masih latihan untuk pakai cadar. Allah sudah sempurna secara global rinci. Bukankah kita semua juga butuh menjalankan agama ini secara istiqamah? Antum dijamin mati dalam keadaan muslim? Belum tentu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk mengamalkan Islam sampai saya mati. Atau taruhlah antum dijamin sampai mati sudah istiqomah. Perlu enggak berdoa ihdinas siratal mustaqim? Perlu. Karena anak konsekuensi sudah mendapatkan petunjuk, harus menunjukkan orang ke jalan yang benar. Ya Allah, di dalam rangka saya menunjukkan orang ke jalan yang benar, jangan sampai salah, tersesat. Karena banyak orang-orang yang dakwah dengan cara yang salah. Oh itu. Makanya syubhat itu Pak, Masya Allah menyambar. Contoh aja. Ini jadi belum bisa mulai kitabnya nih ya. Contoh aja. Akhir-akhir ini ada yang menggulirkan syubhat. Zaman sekarang nggak perlu menghafal Al-Quran. Karena udah ada aplikasi. Untuk iyain itu. Itu ucapan orang yang nggak pernah mikir surga dan nggak pernah tahu menau tentang masuk nggak masuk surga. Karena kalau dia itu mikir surga, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipatkan 10. Masuk yang dapat pahala Google, masuk yang dapat pahala aplikasi Samsung, enggak toh? Yang baca,
Itu kita. Jadi imam. Masuk kita jadi imam karena udah ada Google aplikasi. Allahu Akbar langsung dipencet. Ya, waladhdallin amin yang baca Google. Ya, surat yang baca juga aplikasi. Lucu. Kalau listrik mati, internet wifi-nya mati. Bahkan zaman akhir nanti, perang itu hanya dengan kuda, tombak, pedang lagi. Tidak pakai alat teknologi karena sudah habis mungkin persediaan bahan-bahan untuk teknologi. Nikelnya habis, timahnya habis. Semua bahan-bahan yang untuk menghidupkan pesawat itu habis. Terus sekarang gimana? Semuanya nggak baca Quran. Dan yang terakhir, Pak, faedah kita itu hafal Al-Quran. Ketika sholat tarawih, diimamin orang yang hafal 30 juz. Masya Allah, beda dengan juz 30. Quran itu juga tidak hanya sekedar dijaga oleh aplikasi. Karena inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh kamilah yang menjamin jam'ahu penghimpunannya wa qur'anah hafalannya. Ini dalil bahwa kita dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Itu beda dengan disimpan cuma di data big yang nanti internetnya rusak atau datanya kena virus, habis semua nggak ada yang hafal Al-Quran. Oh ya, dengan demikian itu syubhat. Kita harus mengilmui din, kita harus mengilmui agama ini supaya bisa menjauh subhat. Makanya Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam Kitabul Ilmi, kenapa kita itu wajib mencari ilmu, di antaranya menegakkan syariah, terus kemudian menjaga agama Allah, yang tidak kalah pentingnya. Karena sekarang banyak orang yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, yang mengkanter ilmu. Makanya kata Umar bin Khattab, bila ada orang yang datang subhat seputar kitabullah, bantahlah dengan apa? Dengan sunnah, karena ahlu sunnah lebih faham terhadap asar-asar Nabi. Itu sunnah. Semua ada jawabannya. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada catatan kecil. Antum kalau membaca sholawat jangan sampai, bahkan Syekh Utsaimin menekankan, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi, jangan. Harus ada wa ala alihi. Untuk menyelisihi Syiah. Karena salawatnya Syiah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad tanpa ala. Karena mereka mensejajarkan Ahlul Bait dengan Rasulullah. Bahkan di antara mereka lebih utama, Ali itu lebih di atas Rasulullah. Ali masih hidup, langit dunia, kemana-mana bawa pakai mendung jalannya. Suaranya, senyumnya kilat, suaranya petir. Jadi petir itu suara Ali, kilat itu senyumnya, mendung itu adalah tempat jalannya Ali bin Abi Thalib. So, hal yang seperti ini masih juga. Baik, kita baca. Terakhir, qala akhbarana Utsman ibnu Ahmad ibnu Sammak, Nistiqah, wafat tahun 344. Berarti di sini mulai ke ini 344 sudah mendekati masanya Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana masanya Imam Ahmad. Ya, karena Imam Ahmad, Imam Bukhari itu saling ketemu. Bahkan Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Bahkan murid 4 yang sangat dikagumi oleh Imam Ahmad. Di antaranya adalah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Terus kemudian Ubaidillah ini bin Abdurrahman Abu Zur'ah. Kemudian yang satunya adalah Abdullah ibnu Ubaidillah, yang tidak lain adalah Ad-Darimi, dan yang keempatnya adalah Al-Hasan ibnu Syuja'.
Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdul Wahhab ibnu Abil Mimbar qira'atan ali min kitabi. Ini dia mengambil sanadnya lewat membaca di syahri Rabi'il Awal min sanah 93 wa mi'atain tahun 294. 293 maaf. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sulaiman Al-Minqari Al-Basri. Ini tahun 271, sudah mulai dekat. Qala haddatsani Abdus ibnu Malik Al-Attar 250. Ini murid dan teman akrabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat tahun berapa? 241, beliau 250. Dekat. Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Muslim wafat tahun 260. Jadi satu zaman. Bahkan ini adalah teman curhatnya Imam Ahmad. Apa saja rahasia, curhatan, masalah-masalah hidup yang enggak kaitannya dengan agama, selalu curhat kepada Abdus ini. Dan Abdus ibnu Malik ini sering memberikan hadiah kepada Imam Ahmad. Kemana-mana selalu menemani Imam Ahmad. Makanya beliau meriwayatkan, dan satu-satunya orang yang paling bagus sanadnya di dalam meriwayatkan kitab sunnah ini. Qala sami'tu, saya mendengar, nih lihat. Sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal yaqul. Tuh, sami'tu ya. Kenapa? Karena langsung membukukan, bahkan hampir semua ulama termasuk Abu Bakar Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad, mengambil sanadnya ini dari Abdus. Di samping juga dari Imam Ahmad langsung. Nah, nanti kita akan sampai insyaallah pada kesempatan usulus sunnati indana. Kita baca dan kita buka tanya jawab dulu ya. Usulus sunnati, usulus sunnah. Prinsip ahli sunnah. Indana, menurut kami, at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi, wal iqtida'i bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan, karena wa kulli bid'atin wa kullu bid'atin fayya dalalatun, setiap bid'ah itu sesat, wa tarkul khusumati, dan meninggalkan debat, wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan duduk-duduk berteman dengan pelaku hawa nafsu alias bid'ah, wa tarkul jidal, dan tidak berdebat dengan mereka, wal mira', ya, debat, adu mulut, ya, apapun bentuknya, wal khusumatu fid din, dan debat di dalam masalah agama, semuanya tercela. Insyaallah nanti kita akan baca secara rinci bersama syarahnya biiznillah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kayaknya enggak ada ya, karena udah pulang kampung antum. Gimana? Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan, kalau tidak nanti ba'dal Id mulai masuk ke dalam kitab. Baik, mungkin ada yang bertanya, silakan. Betul, Pak, silakan. Ya, silakan, Pak. Siap. Hmm. Hmm. Ya. Ya, memang kita
dilarang Pak menyamakan anak. Sampai anak satu umur aja itu memiliki perbedaan, keunikan, dan juga varian-varian sendiri. Makanya sungguh sangat zolim kalau sekolah itu menyamakan anak di dalam proses pembelajaran. Contoh aja ujian. Ujian itu bagi anak high class, pertanyaan 30 bisa diselesaikan dalam 1 jam. Anak middle class beda lagi, apalagi low class. Makanya ujian dengan tingkatan kecerdasan anak itu sering saya umpamakan seperti orang pergi ke Bandung. Satu pakai Mercy, satunya pakai angkot, satunya pakai bajai. Masa antum tuntut sama waktunya ke Bandung? Zolim nggak? Zolim. Pokoknya saya nggak mau tahu. Semua saya tunggu di Bandung jam sekian. Mercy bisa Pak. Tanpa jeda, tanpa istirahat, 1 jam tancap. Angkot istirahat 2 kali. Rest area. Yang pertama kencing, yang kedua panas. Gitu. Yang apalagi bajai istirahatnya bisa 4 ini. Terus dalil mana yang melarang ada anak ujian istirahat itu salahnya di mana? Dia baru jawab 10 pertanyaan, Pak. Mana mau istirahat, Pak? Boleh enggak? Boleh, siapa yang ngelarang? Emang dosa? Mempengaruhi rapot, biarin aja. Oh nanti dia baca, ya biarin aja. Salahnya apa? Kan nggak ada kaedahnya. Sebelum ujian nggak boleh baca sekian jam, sekian hari. Kan gitu. Wong ujian itu hanya pemetaan kok. Nah, perbedaan di situ untuk capaian yang sama ke Bandung apa? Yang high class boleh nggak istirahat, yang middle class istirahat 2 kali, ini 3 kali. Apa istirahatnya? Per pelajaran antum kasih remedial, antum kasih evaluasi, antum kasih jeda. Ini untuk sekolah ya. Untuk anak. Antum ngerasain nggak anak umur 0 sampai 5 nyenengin? 5 sampai 12 ngeseli. Ngerasain nggak tuh? 12 sampai 21 nyusai. Bahkan nyusai ngeseli. Nah, contoh aja. Antum punya anak umur 2-3 tahun. Nangis aja seneng. Ya, seneng. Coba antum punya anak umur 12 tahun. Ketawa aja ngeseli. Kamu ketawa kayak keledai lo, diem. Ketawa aja kayak, kesel nggak tuh? Kesel. Kadang-kadang coba bayangkan Pak. Mainan sama adiknya, dicekik sampai mau sekarat adiknya. Itu anak, umur 12, umur 13 apalagi. Gitu. Nyenengin, ngeseli, nyusai. Nah itu. Makanya di sini kata para pendidik, anak umur 0 sampai 5 perlakukan seperti raja. Disayang, digendong, mana mungkin antum gendong anak umur 12. Ya, dicium, dipeluk, dipenuhi hak kasih sayangnya, kebutuhan biologisnya, psikologisnya. Walaupun bukan berarti mengarah kepada pemanjaan. Anak umur sekarang 6 atau 5 sampai 12 perlakukan seperti tawanan. Namanya tawanan antum apa? Boleh nggak boleh, harus begini, nggak boleh begini, harus kita kenalkan. Jangan los tawanan kok ngopi. Gimana sih Pak? Tawanan kok rekreasi ke taman safari, itu namanya bukan tawanan. Artinya kendalikan dengan baik, jangan dibiarkan. Sama HP sudah mulai ngerti.
antum jangan biarkan. Boleh. Karena sekarang pembelajaran pakai aplikasi itu banyak sekali. Yufit TV yang alhamdulillah gratis itu. Itu bisa belajar anak. Abatasa. Ya. Belajar untuk apa adab-adab, makan, minum, pakaian. Tapi antum tungguin. Karena namanya aplikasi, jedanya itu kadang-kadang tahu-tahu apa? Joget. Tahu-tahu nongol apa, nggak tahu, nggak jelas. Coba. Makanya tawanan itu adalah serba ada aturan. Makanya tadi kewajiban orang tua itu ada 5 tadi. Menjadi teladan anak. Menegakkan aturan pada anak. Memberi motivasi kepada anak. Membentuk sikap anak. Menanamkan nilai pada anak. Itu. Nah, umur sekarang 12 sampai 21, perlakukan dia seperti sahabat. Karena ini bukan anak TK lagi. Makanya orang tua yang otoriter nggak laku pada anak umur ini. Bahkan ada anak yang lebih dengar pada temannya daripada bapaknya. Coba bayangkan, pernah terjadi di pondok saya, last minute, anak udah hitungan hari, rubah jurusan dan kampus. Karena temannya. Enggak, Bi. Saya ke Malang aja. Teman-teman pada ke Malang. Padahal sudah mantep karep UI atau ITB. Karena teman. Bagaimana kita menjadi sahabat karib tetapi membimbing. Itu. Makanya sama anak SMA. Ya, itu kita lebih banyak tanya, diskusi, minta masukan, pendapat. Hatta kita memberikan masukan, Pak. Model bertanya, gimana? Kalau menurut kamu milih jurusan teknik sipil. Terus nanti ke depannya apa yang kamu gambarkan? Saya ingin tahu aja. Dia kan nyampaikan. Tuh. Contoh aja, ada anak diajak rekreasi, Pak. Dari mulai rumah, murung, tempat rekreasi, nggak mau turun mobil, makan juga nggak mau. Kenapa? Karena tidak diajak ngomong tempat rekreasi. Oh, bapaknya, emaknya apalagi yang penting selfie. Wah, di sana cocok, pokoknya bagus. Bagus menurut mama. Saya enggak. Dia pengen ke lautan, bapaknya pengen ke gunung, emaknya pengen ke taman bunga. Katanya nanti kalau ya anak udah dewasa apalagi SMA dibodoh-bodohin kan bisa. Nanti repot kalau kita ke lautan tsunami, kalau gunung longsor dibantah mana. Apalagi ke taman bunga gempa. Kan gitu. Semua ada resiko. Coba diajak ngobrol. Ini alhamdulillah Abi, Umi nanti akan ngajak rekreasi. Kira-kira kemana? Ajak ngomong. Sampai milih makan. Rumah makan. Kira-kira kemana? Dari situ nanti anak itu akan produktif, aktif. Udah kadang-kadang Masya Allah, maaf, ada yang keliru-keliru. Anak udah SMP loh Pak. Milih, beliin baju masih dipilihin. Ya Allah. SD aja udah nggak patut, biarin dia milih. Baru nanti kita arahkan kalau nggak syar'inya. Soal warna biarin aja. Oh jangan coklat, kamu lo udah gelap. Biarin aja. Lo gelap, merem, atau apa kek. Itu selera. Biarin aja. Anak sudah mulai memilih sesuatu dan bertanggung jawab atas pilihannya. Itu Pak penting. Ya. Secara anak itu kan punya kebutuhan, kalau di Islam kan 3 Pak. Ideologis, biologis, psikologis. Orang tua harus hadir di 3 wilayah itu. Ideologis, kita harus tanamkan Islam yang benar. Di Barat nggak ada, karena Barat sekuler, nggak ngakui agama.
Biologis, termasuk contoh, ada anak kita umur bayi 4 bulan, 5 bulan. Nangis kita gendong, kita diemin. Kita penuhi kebutuhan biologisnya. Ketika nangis pasti butuh sesuatu. Mau tidur, kita tenangkan. Mau makan, kita siapkan. Biologis. Anak kita tidak marah-marahi, kita tidak bentak. Psikologis. Ini ketika kita tidak penuhi di akhir dewasa, nanti banyak masalah. Makanya sekarang kenapa lagi seru NPD? Karena banyak anak-anak masa kecilnya nggak bahagia. Anda orang tidak bahagia di masa kecilnya, sering ingat masa kecilnya, pengen bahagia. Makanya sering ngimpi sekolah SD. Itu dulu masa kecilnya nggak bahagia itu. Sering ngimpi kecil, ketemu kakeknya, neneknya, gitu. Makanya penuhi kasih sayang. Makanya Rasulullah ketika mendapati Aqra bin Habis, saya punya anak sekian nggak pernah saya cium, langsung Rasulullah sanggah, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak sayang nggak bakal disayang. Oh, ya, itu Pak ya. Makanya Pak, para ahli pendidik menamai golden egg, yaitu umur 0 sampai 5. Kenapa golden egg? Di situ orang tua akan mendapatkan dasar anak ini baik, dasar anak itu buruk. Antum yang menentukan. Walaupun kita tidak mengikuti teori siapa itu? Yang kertas putih itu. Subhanallah. John Locke. Anak itu seperti kertas putih, salah. Ini teori didapat dari mana Pak? Dari filsafat yang mengilhami di dalam teori i'tiqad Jabriyah. Karena filsafat itu kan memandang benda itu cuma ada dua, gerak apa diem. Gerak menghasilkan Qadariyah, diem menghasilkan Jabriyah, kan gitu. Paham nggak antum? Jangan udah ngantuk nih. Diem Jabriyah. Jadi anak dianggap Jabriyah, kertas kosong, tergantung warnanya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba itu semua takdir Allah. Manusia itu seperti apa? Kapas terbang. Diombang-ambingkan angin. Enggak. Dari sisi anak punya potensi, maka anak itu dikatakan apa? Aktif. Dari sisi potensi ini perlu dikembangkan, anak itu menjadi objek. Makanya kalau menurut John Locke, anak itu objek. Kalau menurut teori sebaliknya, anak itu subjek. Kita tidak. Dari sisi subjek punya potensi. Dari sisi objek, potensi ini harus dikembangkan. Sehingga tidak bisa dikatakan kertas putih. Bahkan kullu mauludin yuladu alal fitnah. Ada potensinya. Islam yang mengatakan kok kullu mauludin yuladu alal apa potensial. Makanya sering saya katakan setiap anak itu potensial. Bukan anak sial. Cuma sekarang guru orang tua mau nggak mengembangkan. Ada yang mengembangkan cuman 90%, mending 70% yang berkembang. Ada yang ibarat gitu Pak. Ini kalau saya ambisin, kencing saya. Ini ketika botol ini punya potensi untuk diisi air. Iya nggak? Punya nggak potensi untuk diisi air? Ada. Nah tergantung yang isi. Diisi setengah, diisi penuh. Semua potensi ada. Semua anak itu punya potensi untuk bisa hafal Al-Quran. Cuman orang tua merangsang, menstimulusnya itu cuman 10%. Karena hari-harinya cuman diajari eksak. Makanya sisanya cuman eksak. Tuh, Pak. Dengan demikian, guru tadi meningkatkan
kapasitas. Gitu. Ya, tergantung antum yang mau antum tingkati kapasitas itu apa. Ya. Ini soal masalah pendidikan. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya? Hmm. Ya. Bos sekalian, perselisihan kunut subuh ini hanya terjadi pada kalangan era setelah sahabat. Dalilnya dari ada seorang sahabat yang bertanya kepada bapaknya, ya, ya abati, engkau wahai bapakku, Nasai terang-terang mengatakan, ayya bunayya bid'atun, itu adalah bid'ah. Nah, dialektika kunut itu menjadi polemik mazhab awalnya dari pemahaman kunut nazilah. Apakah itu dilazimkan sehingga menjadi kunut sholat? Nah, di sini mencoba untuk mencari dalil. Dalil-dalil yang dipakai orang melazimkan kunut, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di fajar sampai meninggal dunia. Apakah ini sanadnya sahih? Kalau sahih, apakah yang dimaksudkan kunut subuh atau nazilah yang terjadi pada sholat subuh? Itu. Paham nggak antum bedanya? Kunut subuh atau kunut nazilah yang dilakukan di subuh? Paham? Pertama, dari sisi sanadnya bermasalah. Karena di sana ada Abu Ja'far Ar-Razi. Yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh, saduqun sayyi'ul hifdhi. Seorang perawi yang saduqun sayyi'ul hifdhi, itu kadang bisa diterima riwayatkan asalnya tidak munfarid. Tidak infirad. Tidak menyendiri. Karena kalau dia itu saduqun sayyi'ul hifdhi munfarid, menjadikan hadis ini jadi syadz. Dan dalam konteks ini munfarid, syadz. Karena semua riwayat yang dimaksudkan Rasulullah kunut di subuh itu adalah kunut nazilah. Dan kalimat subuh itu enggak ada. Apalagi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Dan suatu kaidah, bila ada hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis yang sahih, statusnya apa, Pak? Syadz. Ya. Dan bila ada hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, apa namanya? Kalau namanya tadi itu syadz mungkar, yang satunya adalah syadz biasa. Kalau dhaif, mungkar. Makanya hadis-hadis yang seperti ini jarang diterima oleh ulama. Ya. Contoh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sahih wa muslimah dhaif. Kenapa? Syadz. Karena hadis ini diriwayatkan secara munfarid oleh perawinya, menyelisih semua yang sahih. Karena yang sahih itu seperti yang diturunkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sahih ini sunannya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Titik. Antum? Oke ya. Dengan demikian, kita closing begini. Meskipun ada perbedaan antar para ulama dalam kunut, Pak.
Mereka itu membangun perbedaan furu'iyah penuh dengan toleransi dan juga penuh dengan kepahaman dan kesepahaman. Beda dengan Syafi'iyah sekarang. Sampai pada tingkatan nggak kunut ngulangi sholat. Allah, nggak kunut sujud sahwi. Astagfirullah. Ini kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah sholat tidak kunut di masjidnya Imam Abu Hanifah, nggak melakukan apa-apa itu. Dan sebaliknya. Dan prakteknya akhirnya begini. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Bulughul Maramnya. Kita akan menjelaskan hadis kunut ini. Ketika antum menjadi imam, antum jangan kunut. Karena nggak ada dalilnya. Bahkan bid'ah muhdas. Ketika antum menjadi kunut, ketika antum menjadi makmum, imamnya kunut, ikut nggak kunut? Ikut nggak kunut? Ya, jawab. Iya atau enggak? Ada yang mengatakan enggak, angkat tangan. Ada yang mengatakan iya, angkat tangan. Enggak apa-apa. Ada satu, cuma satu. Dua, terus tiga, empat. Oke. Sekarang ana bangun pemikiran sesuai dengan dalil. Iya ndaknya. Saya mengatakan, dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ikut kunut. Kalau langsung, waalaikumsalam warahmatullahi, masalah saya langsung pulang. Anda harus jelaskan. Kenapa? Walaupun salah kita harus ikut kunut. Ini kan salah. Ikut kunut. Karena dalilnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti dalam hal yang benar atau salah. Benar toh? Oke, anak kasih tahu. Kalau ada imam rakaat kedua, harusnya kan tasyahud. Tahu ya kan? Oke. Paham? Halo, tes. Tasyahud awal harus enggak? Harus. Ternyata apa yang balik batal sholatnya. Kenapa? Dia melakukan gerakan sengaja. Yang sahih kalau seandainya dia balik, sholatnya apa? Batal karena sengaja melakukan gerakan di luar sholat. Pertanyaannya, antum ikut enggak sama imam berdiri? Salah enggak ini? Kenapa antum ikuti? Hah? Mas, lebih fatal mana kunut dengan ini? Enggak tasyahud. Walaupun dasar dia itu lupa, tapi dasar antum kan enggak lupa. Antum ikut enggak? Jawabannya ikut atau enggak? Loh, yang kenceng dong. Nanti anak kasih contoh yang lebih seru lagi, antum salahnya lebih fatal. Ini ikut enggak? Closing ya, ikut. Padahal salah. Anak kasih contoh lagi. Antum, kalau sholat maghrib, rakaat pertama, tasyahud, batal enggak? Antum sholat sendiri, maghrib, tasyahud, batal enggak? Ya Allah. Nah pertanyaan gini, maghrib itu tasyahudnya 2 apa 3? Antum masuk ke masjid, sholat maghrib, menemukan bersama imam rakaat terakhir. Paham? Antum ikut tasyahud atau enggak? Nah, rakaat pertama kok tasyahud. Dan maghrib itu tasyahudnya 3 apa 2? Nah ini 3 ente. Salah enggak?
Pertama tasyahud, kedua tasyahud, ketiga tasyahud. Mana ada? Kalau ada sholat tasyahudnya maghrib 3 kali batal. Rusak. Rusak tidak? Tapi kenapa antum ikuti? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Apalagi kunut, Mas. Paham tum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian. Oh, ini ada pertanyaan enggak sempat ke ini ya. Nanti mana? Dalilnya mana? Ya intinya dalil. Kita itu pakai dalil. Pak, ini semua bagian daripada kerangka sholat. Ada yang salah, ada yang benar kan gitu. Kita tadi kesalahan-kesalahan yang praktikem tadi itu jelas fatal semua. Wong maghrib kok rakaat pertama ada tasyahudnya itu aneh banget sampean itu pokoknya. Apalagi sholat maghrib tasyahudnya 3 kali. Gimana itu? Enggak, pertanyaan gini aja deh. Ketika antum masuk ke masjid, sholat maghrib, menemui imam rakaat terakhir, antum ikut tasyahud enggak? Atau diam aja? Batal kalau diam aja ente. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ini kanan kiri kepentok loh sampean. Iya juga kebentok, enggak juga kebentok. Enggak ikut tasyahud, sholat antum batal. Ikut tasyahud, masa iya sih? Maghrib tasyahudnya 3. Itulah kerangka imamah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Paham tum? Nah, belum jelas. Antum kalau jadi imam jangan kunut. Kalau antum makmum, imamnya kunut, ikut. Dalam konteks, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kalau ada pengeyelan, kan itu enggak boleh Pak, kan itu bid'ah, kan itu salah. Lebih fatal mana tasyahud awal jadi enggak pakai, antum ikuti. Lebih fatal mana lagi, antum sholat maghrib 3 kali tasyahud, antum juga ikuti. Coba nanti antum umpamanya enggak menemukan sholat sama sekali, terus antum sholat maghrib 3 rakaat, 3-3-nya antum tasyahud, batal enggak? Batal. Sendirian loh maksudnya. Iya. Taruhlah antum setiap hari itu masbuk, nemui maghrib selalu terakhir, ya terus-terusan, ya terus. Al-hukmu yaduru ala illatihi, ketika illah alasannya itu ada, maka hukum itu ada, kan gitu. Selagi antum makmum, ya ikut. Kan gitu. Ilahnya apa? Antum makmum kecuali imam. Kalau saya terus jadi imam, ya nggak kunut. Kalau terus saya jadi makmum, apa jawabannya? Ya nggak apa-apa. Ini diskusi sampai dohur nih kayaknya. Sebentar. Berarti antum beribadah karena orang. Bukan karena Allah. Wallahi ya ikhwan, kalau antum beribadah karena Allah nggak peduli. Wong ini semua ada dasarnya kok. Gitu. Saya melakukan A, tidak melakukan A, ada dasarnya. Bukan pelin-pelan. Contoh aja gini. Kita berteriak kencang, bahkan itu merupakan hal yang syirik. Sholat di atas kuburan haram-haram. Ternyata saya sholat di atas kuburan karena jenazah. Ya nggak peduli orang ngomong. Itu orang munafik banget. Katanya kagak boleh sholat di atas kuburan. Ini malah sholat jenazah di atas kuburan. Ya orang awam ngomong. Mau diapain?
Boleh nggak sholat di atas kuburan kalau jenazah? Tertinggal boleh. Nah gitu, kayak gitu loh Pak. Kalau karena orang kan antum jengkelin tuh. Gitu, ngeseli. Ya, oke. Pertanyaan kebalikan. Ketika antum tadi sholat maghrib rakaat pertama tasyahud baca enggak? Ketika saat imam sedang dalam keadaan apapun ikut enggak? Termasuk tadi tasyahud awal yang lupa, ikut baca enggak Fatihah? Semua baca. Ini juga. Dan kalau makmum kan enggak perlu baca, cukup amin. Itu. Lah kalau kita hafalkan di dalam rangka untuk kunut witir enggak apa-apa karena sebetulnya dari menyalahkan kunut subuh itu gampang banget Pak sebetulnya. Yang dipakai kunut subuh itu kan sebetulnya kunut witir. Berdasarkan riwayat dari Hasan atau Husain, allamani Rasulullah SAW doa al-qunut fil witri. Allahumma hdini fi man hadait. Rasulullah mengajarkan kepada doa kunut witir. Allahumma hdini. Dan subhanallah, di hampir semua riwayat, gak ada yang lafadznya itu jamak. Karena memang witir itu potensinya sendiri-sendiri. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Enggak apa-apa antum hafal untuk kunut witir. Tapi makmum amin. Gitu. Ya. Wah sekalian, tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Nanti kita akan jelaskan kan belum tadi sahabat itu siapa, keutamaannya. Cuman antum dahulu ini. Ya, berarti pertemuan depan antum absen kayaknya. Gini, dari sisi zaman gak ada zaman terbaik kecuali khairun nasi qarni. Tapi personil per personil ada nggak orang yang lebih baik daripada sahabat? Oke, saya jawab pakai dalil harusnya. Dari sisi zaman sepakat manusia terbaik di zamannya itu adalah sahabat. Tapi dilihat dari sisi individual, person per person ada nggak yang lebih baik dari sahabat? Ada nggak? Ada. Antum baca riwayat Sahih Muslim, orang terakhir yang dibunuh Dajjal. Pemuda yang gagah berani nantang Dajjal. Ya, dibunuh, hidupkan lagi. Gimana kamu sikapmu terhadap saya? Yakin nggak saya adalah Tuhanmu? Saya makin jelas bahwa kamu adalah Dajjal la'natullah. Seperti yang disebutkan hadis Rasulullah. Digergaji, dibalikin lagi. Sampai akhirnya apa? Dia makin tegas mengatakan, kamu adalah Dajjal la'natullah. Akhirnya dibunuh habis mati. Apa kata Rasulullah? Innahu a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Dia adalah manusia agung di dalam syahadah mati syahidnya di sisi Allah. Mutlak. Manusia paling agung mati syahidnya. Ngalahin sahabat-sahabat yang lainnya. Masya Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Innahu a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Bukan hanya Rasulullah mengatakan innahu a'zamu syahada fi zamani. Dia manusia agung yang mati syahid di zamannya, enggak. Rasulullah mengatakan mutlak. Innahu a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Allah. Dan betul Pak. Orang yang dihajar musuh seperti itu enggak gampang. Coba antum.
digraji, dibalikin lagi, hidup lagi, digraji lagi, ditetel-tetelin, mutilasi, hidup lagi. Coba bayangin antum. Sakit nggak gitu? Oh itu Masya Allah, ngeri. Nah, kalau ada pertanyaan, kan contoh gini loh Pak. Kan ada nanti di akhir zaman, orang yang mengamalkan sunnah itu mendapatkan pahala 50? 50? Hah? Hah? 50 sahabat. Hebat nggak? Gimana itu ngumpulkan? Ini sahabat utama, tapi ini 50. Ya'maluna bi'amalihi. Mengerjakan seperti amal dia. Jawab. Sahabat itu adalah manusia dari sisi masa terbaik, nggak ada yang nandingi. Khairun nas. Tapi personil per personil bisa aja yang lebih baik daripada semuanya. Paham tuh? Cara menggabungkan nih. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gak pulang kayaknya. Nggak nyekar Pak nih. Iya. Itu. Ya, oke. Kalau batal tidak, tetapi menyelisihi aula, menyelisihi yang utama. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Persis seperti gini loh Pak. Imam tasyahud akhir kan pakai tawarruk, antum tetap iftiros gitu loh. Kan tuh banyak kayak gitu. Ya. Karena yang diselisihi ini di dalam konteks bukan rukun. Gitu loh. Jadi konteksnya di sini hanya menyelisihi anjuran sunnah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi dalam hal-hal yang tidak rukun, tidak wajib. Ya. Ya nanti kalau enggak kunut sesat lagi, repot lagi nanti. Repot ya. Menyesatkan yang kuadrat ini nanti ribet tata laksana hukumnya ini. Ya. Cukup? Demikian insya Allah ini anak simpan. Pertanyaan sebetulnya bagus ini, tapi enggak bagus waktunya nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.